Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Huda Ar-Rahmah yang dirahmati Allah. Selamat datang kembali di Sahabat Al-Huda Ar-Rahmah. Sebuah ruang tenang bagi hati yang sedang mencari makna. Bagi jiwa yang ingin kembali mendekat kepada Allah. Dan bagi kita semua yang ingin belajar bahwa dalam setiap hal, ada pelajaran dan kasih sayang Allah yang tersembunyi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan kepada kita begitu banyak nikmat dari nikmat iman, nikmat Islam, hingga nikmat kesempatan untuk berkumpul dalam majelis ilmu yang penuh berkah ini. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarga beliau, para sahabat, dan kita semua yang insya Allah senantiasa berusaha mengikuti sunnah-sunnahnya hingga hari kiamat. Sahabat Al-Huda Ar-Rahmah yang dirahmati Allah. Setiap kali kita membaca kisah para nabi dalam Al-Quran, sesungguhnya Allah ingin kita belajar tentang keteguhan, kesabaran, dan keikhlasan dalam menghadapi kehidupan ini. Di antara kisah yang paling menggetarkan hati adalah kisah seorang nabi yang berdakwah hampir 1000 tahun lamanya, namun hanya sedikit yang mau mengikuti seruannya. Dialah Nabi Nuh alaihi salam. Allah berfirman dalam surah Nuh ayat pertama. Sungguh, kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, dengan perintah, berilah peringatan kepada kaummu sebelum datang kepada mereka azab yang pedih. Quran Surat Nuh, 1. Bayangkan, sahabat-sahabat sekalian, Nabi Nuh diutus kepada kaumnya untuk menyeru mereka agar menyembah hanya kepada Allah. Beliau tidak datang membawa harta, kedudukan, atau kekuasaan, tapi beliau datang membawa risalah tauhid ajakan agar manusia hanya bersujud kepada satu Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun bagaimana tanggapan kaumnya? Mereka justru menolak dengan kesombongan, mencemooh, bahkan menghina beliau. Dalam ayat lain Allah menggambarkan, setiap kali aku menyeru mereka agar engkau mengampuni mereka, mereka memasukkan jari ke telinganya, menutupi wajahnya dengan pakaian, dan tetap menyombongkan diri dengan sangat. Quran Surat Nuh, 7. Sungguh luar biasa, sahabat Al-Huda Ar-Rahmah. Betapa berat ujian yang dihadapi Nabi Nuh. Beliau berdakwah siang dan malam, terang-terangan dan secara sembunyi-sembunyi, tetapi hanya segelintir orang yang beriman. Dalam surah Al-Ankabut ayat 14, Allah menyebutkan lamanya perjuangan Nabi Nuh. Maka ia tinggal di tengah-tengah mereka selama 1000 tahun kurang 50 tahun. Quran Surat Al-Ankabut 14. Bayangkan, 950 tahun. Kita mungkin baru menasihati seseorang beberapa kali saja sudah merasa lelah, tapi Nabi Nuh tetap sabar meski ditolak selama berabad-abad. Inilah contoh kesabaran yang luar biasa. Sahabat Al-Huda Ar-Rahmah yang saya cintai karena Allah. Kisah Nabi Nuh bukan hanya sejarah. Ini adalah cermin kesabaran dalam perjuangan. Di tengah penolakan, beliau tetap mendoakan kaumnya agar diampuni. Dalam doanya beliau berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menyeru kaumku malam dan siang." Quran Surat Nuh, 5. Itulah hati seorang nabi tidak membalas dengan kebencian, tapi tetap mengajak dengan kasih sayang. Namun ketika akhirnya hati mereka benar-benar tertutup, Allah menurunkan keputusannya. Nabi Nuh pun berdoa dengan penuh keikhlasan. "Ya Tuhanku, janganlah engkau biarkan seorang pun di antara orang kafir itu tinggal di muka bumi." Quran Surat Nuh, 26. Maka Allah pun memerintahkan beliau untuk membangun bahtera besar, kapal yang belum pernah dibuat sebelumnya. Orang-orang menertawakan beliau, menganggapnya gila. Tapi Nabi Nuh tetap melanjutkan pekerjaannya karena yakin bahwa perintah Allah pasti benar. Hingga akhirnya, ketika air mulai memancar dari bumi dan hujan turun deras dari langit, datanglah banjir besar yang menenggelamkan kaum kafir itu. Sementara Nabi Nuh dan para pengikutnya yang beriman diselamatkan oleh Allah di atas bahtera tersebut. Sahabat-sahabat sekalian, dari kisah ini, kita belajar bahwa kesabaran dalam berjuang di jalan Allah tidak pernah sia-sia. Nabi Nuh tidak diukur dari berapa banyak pengikutnya, tapi dari keteguhan imannya. Allah tidak menilai seberapa besar hasil yang kita dapat, tapi seberapa besar keikhlasan dan usaha kita di jalannya. Inilah makna dari perjuangan sejati. Kadang kita merasa lelah berdakwah di lingkungan sendiri, menasihati keluarga, mengajak teman untuk sholat, atau menegur dengan kebaikan. Tapi lihatlah Nabi Nuh. Beliau terus menyeru tanpa henti, meski ditolak, diejek, bahkan dicemooh. Maka jangan pernah berhenti mengajak kepada kebaikan, karena bisa jadi satu kata baik dari kita akan menjadi penyebab hidayah bagi orang lain.
Sahabat Al-Huda Ar-Rahmah yang dirahmati Allah, ada pelajaran lain yang sangat dalam dari kisah ini. Bahwa hidayah bukan di tangan manusia. Nabi Nuh yang seorang rasul saja tidak mampu memberikan hidayah kepada anaknya sendiri. Putranya memilih jalan yang salah dan tenggelam bersama orang-orang kafir. Ini menunjukkan bahwa tugas kita hanyalah menyampaikan, sedangkan yang memberi hidayah hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan sombong ketika dakwah kita berhasil, dan jangan putus asa ketika belum ada hasil. Karena yang penting adalah tetap istiqomah. Allah berfirman dalam surah Nuh ayat 10-12. Maka aku berkata kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat atasmu, dan membanyakan harta dan anak-anakmu, serta mengadakan untukmu kebun-kebun dan sungai-sungai. Quran Surat Nuh, 10-12. Lihatlah bagaimana Nabi Nuh mengajarkan bahwa istighfar membuka pintu rezeki dan rahmat Allah. Beliau tidak hanya menyeru kaumnya untuk beriman, tapi juga mengajarkan bahwa taubat dan istighfar akan membawa keberkahan hidup. Maka mari kita jadikan kisah Nabi Nuh sebagai inspirasi untuk terus sabar, ikhlas, dan tegas dalam menegakkan kebenaran. Jika hari ini kita berdakwah dan belum melihat hasilnya, jangan menyerah. Karena bisa jadi, kebaikan itu sedang Allah tanamkan perlahan dalam hati orang yang kita nasihati. Dakwah adalah proses menanam, bukan memaksa panen. Sahabat-sahabat sekalian, di dunia yang penuh godaan dan fitnah ini, marilah kita menjadi seperti Nabi Nuh, teguh dalam iman, sabar dalam perjuangan, dan yakin pada janji Allah. Jangan biarkan waktu berlalu tanpa kita menebar kebaikan. Sebab siapa tahu, satu nasihat kecil yang kita sampaikan bisa menjadi sebab keselamatan bagi diri kita dan orang lain di hari akhir nanti. Semoga Allah menjadikan kita termasuk golongan yang sabar, ikhlas, dan istiqomah dalam berdakwah di jalannya. Semoga kita semua diberi kekuatan untuk meneladani semangat dan keteguhan Nabi Nuh, alaihi salam, serta menjadi umat yang senantiasa mengajak kepada kebaikan dengan penuh cinta dan kesabaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.